Hai anak-anak hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak yang baik hati, bagaimana kabar kalian saat ini? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan baik dan menyenangkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anak, sebelum kalian menyimak materi yang akan Bapak sampaikan, jangan lupa siapkan mata, telinga, dan hati yang bahagia ya. Dan jangan lupa pula buku referensi dan catatannya. Yuk. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sekarang kita akan mengetuk pintu hati kita untuk menjadikan diri kita indah dengan tata krama. Anak-anak, pernahkah kamu memperhatikan suasana kehidupan dalam masyarakat? Suasananya menjadi indah jika setiap anggota masyarakat menjalankan tata krama dan sopan santun. Anak muda menghormati orang yang lebih tua, saling menyayangi di antara sesama, tidak bertengkar antara satu dengan yang lainnya. Bayangkan jika di antara anggota masyarakat ada yang tidak menjalankan tata krama dan sopan santun, tentu suasananya akan menjadi kacau. Anak muda tidak menghormati orang yang lebih tua, mereka saling membenci antar sesama, bahkan sering terjadi tawuran antar warga. Tentu kamu tidak akan tenang hidup dalam suasana seperti itu. Islam mengajarkan tata krama dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana tata krama yang diajarkan dalam Islam, baik dalam pergaulan antara sesama, antara lawan jenis, ketika berpakaian. Nah, di materi ini kamu akan mempelajarinya dengan seksama. Anak-anak yang Bapak banggakan, saat ini mari kita membuka wawasan terkait tata krama di dalam kehidupan. Tata krama terdiri dari dua kata, yaitu tata yang berarti ada, aturan dan norma. Sedangkan krama berarti sopan santun, tindakan, kelakuan, dan perbuatan. Jadi, tata krama adalah kebiasaan adat sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara anggota masyarakat. Tata krama ada di setiap kelompok masyarakat di mana dan kapan saja. Bila kita berkomunikasi seperti cara berbicara, bertatap muka, atau pembicaraan melalui sarana komunikasi lainnya seperti telepon dan surat, kita harus mengerti tata kramanya. Sopan santun adalah sikap perilaku seseorang yang merupakan kebiasaan yang disepakati dan diterima dalam lingkungan pergaulan. Setiap tempat ada tata krama dan sopan santunnya sendiri-sendiri. Islam adalah agama yang sempurna. Islam juga mengajarkan tata krama dan sapaan dalam berbagai kegiatan di masyarakat. Dalam materi ini kita akan mempelajari tata krama dan sopan santun menurut agama Islam. Anak-anak yang baik hati dan berbudi tinggi, sekarang kita akan mempelajari tata krama terhadap orang yang lebih tua. Kasih sayang merupakan salah satu cermin dari sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sifat ini hendaknya diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pergaulan, sehingga orang yang lebih tua menyayangi orang yang lebih muda dan yang muda menghormati yang lebih tua. Adanya konflik dalam masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini, bahkan sampai terjadi kerusuhan dan pertikaian, kalau digali akar
permasalahannya adalah berujung pada hilangnya sifat kasih sayang di antara mereka. Oleh karena itu, agar hubungan masyarakat tetap harmonis, setiap individu perlu mengembangkan sikap toleran, memperbaiki hubungan dan menebar sifat yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Islam mengajarkan yang muda menghormati yang lebih tua dan yang tua menyayangi yang lebih muda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, bukan termasuk golongan kami siapa saja yang tidak menghormati yang tua dan tidak menyayangi yang muda. Hadis riwayat Ahmad. Peranan orang yang lebih tua terhadap orang yang lebih muda sangatlah penting. Misalnya, orang yang lebih tua memberikan bimbingan, arahan, dan nasihat kepada yang muda. Karena peranan itulah maka Islam mengajarkan agar yang muda menghormati yang tua. Jika yang muda menghormati yang tua, maka yang tua pun akan menyayangi yang muda. Kondisi yang demikian akan mengantarkan kepada hubungan masyarakat yang damai, tentram, dan harmonis. Di antara adab terhadap orang yang lebih tua adalah: 1. Orang yang lebih muda mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya anak muda memberi salam kepada orang tua. Hadis riwayat Bukhari. 2. Dalam jamuan makanan hendaknya mempersilahkan yang tua untuk menikmati hidangan terlebih dahulu. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an berkata, dalam satu jamuan seorang anak muda duduk di samping kanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seorang tua duduk di sebelah kiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mendapat minuman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta izin kepada anak muda untuk memberikan minuman kepada orang yang tua terlebih dahulu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Mendahulukan orang yang lebih tua untuk berbicara. Abdurrahman bin Sahal dan beberapa kerabatnya pernah mengadukan suatu perkara kepada Rasulullah SAW. Abdurrahman adalah orang yang paling muda di antara mereka. Ketika Abdurrahman mulai berbicara, Rasulullah SAW hendaklah yang tua lebih dulu berbicara. Maka berbicaralah orang yang lebih tua di antara mereka. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian 4. Orang yang lebih muda berkunjung ke rumah orang yang lebih tua. Kemudian 5. Mendengarkan dan menghargai pendapat orang yang lebih tua. Kemudian ke-6, meminta saran dan nasihat kepada orang yang lebih tua. Yang ke-7, dalam berjalan atau naik kendaraan mempersilahkan orang yang lebih tua untuk mendapatkan fasilitas. Anak-anak yang baik hati dan berbudi tinggi, sekarang kita bahas tata krama terhadap teman sebaya. Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak dapat hidup sendirian dan selalu memerlukan bantuan orang lain. Islam mengajarkan agar kita mencintainya teman atau saudara seagama sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tidak beriman seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bila kita suka dihormati dan dihargai, maka kita juga harus menghormati dan menghargai teman dan saudara-saudara kita. Bila kita suka ditolong ketika dalam kesulitan, maka kita pun harus menolong teman dan saudara kita yang kesulitan. Demikian pula sebaliknya, jika kita tidak suka dihina dan dizalimi, maka kita pun tidak boleh menghina dan menzalimi teman dan saudara kita. Berikut ini beberapa adab terhadap teman. Pertama,
tidak boleh saling mengolok, apalagi mengolok orang tua teman. Dari Abdullah bin Amr bin Ash bahwa Rasulullah SAW bersabda, di antara dosa besar adalah orang yang mengolok kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin seseorang mengolok orang tuanya? Beliau menjawab, ya, dia mengolok bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mengolok bapaknya, lalu dia mengolok ibunya, lalu orang tersebut membalas mengolok ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, saling menebarkan salam di antara teman. Rasulullah SAW bersabda, kalian tidak akan masuk surga sehingga beriman, dan kalian tidak beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang sesuatu yang jika kalian melakukannya, maka kalian akan saling mencintai, yaitu tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, saling menjaga kehormatannya, hartanya, dan keselamatannya. Rasulullah SAW bersabda, setiap orang muslim terhadap muslim lainnya adalah suci darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, mendamaikan perselisihan di antara teman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Yang kelima, tidak berteman dengan orang yang suka berbuat dosa karena dikhawatirkan akan menjerumuskan kita pada perbuatan dosa. Yang keenam, tidak saling berprasangka dan mencari kesalahan teman. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah oleh kalian berprasangka, karena berprasangka itu sebohong-bohong perkataan. Dan janganlah kalian saling menduga-duga kesalahan orang lain. Jangan saling memata-matai, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, dan jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terakhir, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan tidak tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Anak-anak yang baik hati dan berbudi tinggi, sekarang kita akan membahas tata krama terhadap lawan jenis. Islam telah memberi tuntunan bagi manusia cara berhubungan dengan Allah, dengan sesama manusia, dan terhadap alam sekitarnya. Dalam hubungan sesama manusia, Allah Subhanahu wa taala tidak melarang dengan siapa berhubungan, termasuk bergaul dengan lawan jenis. Sebenarnya dalam Islam pergaulan antara laki-laki dan perempuan tidak haram, melainkan jaiz atau boleh. Bahkan hal itu kadang-kadang dituntut apabila bertujuan untuk kebaikan, seperti dalam urusan ilmu yang bermanfaat, amal soleh, kebajikan, perjuangan, atau lain-lain yang memerlukan banyak tenaga, baik dari laki-laki maupun perempuan. Namun, kebolehan itu tidak berarti bahwa batas-batas di antara keduanya menjadi lebur dan ikatan-ikatan syariat yang baku dilupakan. Jangan sampai terjerumus pada perbuatan zina yang hina dan memalukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Yang harus kita lakukan ialah bekerja sama dalam kebaikan serta tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Dalam batas-batas hukum yang telah ditetapkan oleh Islam, batas-batas hukum tersebut antara lain: pertama,
Menahan pandangan dari kedua belah pihak, artinya tidak boleh melihat aurat, tidak boleh memandang dengan syahwat, tidak berlama-lama memandang tanpa ada keperluan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah An-Nur ayat 30 sampai 31 yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kehormatannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kehormatannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencatat perbuatan anak Adam yang merupakan bagian dari zina. Semuanya diketahuinya tanpa ada yang terlewat. Zina mata yaitu pandangan, zina lidah berupa ucapan, zina hati berupa khayalan dan gairah, dan kehormatannya melaksanakan seluruhnya itu atau tidak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, pihak wanita harus mengenakan pakaian yang sopan, yang dituntunkan syara, yang menutup seluruh tubuh selain muka dan telapak tangan. Jangan yang tipis dan menampakkan bentuk tubuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, yaitu satu, suatu kaum yang memegang cambuk seperti ekor sapi, mereka mencambuk manusia dengannya. Dan dua, wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, ia berjalan berlenggak-lenggok, menggoyangkan bahu dan punggungnya, dan rambutnya disasak seperti penuh punduk unta yang condong. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aroma surga, padahal sesungguhnya aroma surga itu tercium sejauh perjalanan sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Setiap muslimah wajib memakai busana yang syar'i yang menutup seluruh tubuhnya, supaya mereka dikenal sebagai wanita muslimah yang terhormat, dan agar tidak diganggu oleh laki-laki, juga agar terhindar dari ancaman masuk neraka. Mereka berapa syarat yang perlu diperhatikan dalam berpakaian, tentang mengenakan busana muslimah dan hijab yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Yang ketiga, jangan berduaan antara laki-laki dengan perempuan tanpa disertai mahram. Hadis mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah SAW berkhutbah dan bersabda, janganlah seorang pria manapun berada di tempat sepi dengan seorang wanita, kecuali jika wanita tersebut bersama muhrimnya, dan janganlah wanita bepergian kecuali beserta mahramnya. Lalu berdiri seorang laki-laki dan berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya istri saya pergi haji, sedangkan saya telah mendaftarkan diri untuk perang ke sana sini. Beliau menjawab, pergilah dan kerjakanlah haji beserta istrimu. Hadis riwayat Muslim. Ini tidak berarti bahwa jika lebih dari dua diperbolehkan. Larangan ini berupa tindakan preventif yang mengarah pada kondisi untuk berbuat dosa. Walaupun jumlahnya lebih dari dua orang, tetapi berada dalam kondisi yang mengarah pada perbuatan dosa, seperti nonton film di gedung bioskop dengan lampu yang remang-remang, maka tetaplah terlarang. Anak-anak yang baik hati dan berbudi tinggi, sekarang kita akan mengenal tata krama dalam berpakaian.
Islam sebagai agama yang paripurna mengajarkan kepada kita agar berpakaian yang baik dan bagus sesuai dengan kemampuan masing-masing. Di samping baik dan bagus, yang lebih penting lagi adalah pakaian yang dapat menutupi aurat dan memberikan keindahan, terutama pada saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Quran surah Al-A'raf ayat 31. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berpakaian. Pertama, mulailah dengan membaca basmalah dan berdoa, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian serta rizki kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kedua, pakailah pakaian yang bersih, rapih dan sopan, yaitu yang menutup aurat. Pakaian tidak tipis sehingga tidak tembus pandang. Orang yang memakai pakaian tipis yang tembus pandang atau memakai pakaian yang sangat ketat sama saja dengan orang yang tidak berpakaian. Rasulullah SAW mengatakan bahwa ada orang yang nanti pada hari kiamat tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mencium bau surga. Di antara mereka adalah para wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, tidak memakai pakaian yang khusus dipakai orang kafir seperti kalung salib dan atribut khusus agama lain. Yang keempat, bagi laki-laki haram hukumnya memakai perhiasan emas dan pakaian sutra. Yang kelima, tidak memakai pakaian untuk kesombongan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa mengenakan pakaian untuk kesombongan, maka Allah akan mengenakan padanya pada hari kiamat pakaian kehinaan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Seseorang bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu an, pakaian yang bagaimanakah yang boleh saya kenakan? Ibnu Umar radhiyallahu an menjawab, pakaian yang kiranya kamu tidak dihina oleh orang-orang bodoh karena sangat buruk dan kumal, dan tidak dicela oleh orang bijak karena melampaui batas. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian yang terakhir, laki-laki tidak boleh memakai pakaian perempuan dan sebaliknya. Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anak yang baik hati dan berbudi tinggi, sekarang kita akan mempelajari tentang tata krama dalam makan dan minum. Tata krama makan dan minum berarti etika yang harus dilakukan oleh seseorang ketika makan dan minum, baik sebelum makan dan minum, ketika sedang makan dan minum, maupun setelah makan dan minum. Untuk memenuhi kebutuhan fisik agar hidup sehat dan kuat, manusia juga makan dan minum. Namun demikian, dalam makan dan minum manusia harus mengikuti aturan dan petunjuk yang digariskan agama. Oleh karena itu, dalam makan dan minum hendaknya perut diisi dengan 3 bagian, yaitu sepertiga diisi makanan, sepertiga diisi minuman, dan sepertiga lagi diisi untuk bernafas. Dengan demikian Allah melarang makan dan minum secara berlebihan. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada waktu makan dan minum, diantaranya adalah 1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. 2. Mulai dengan basmalah, dan jika lupa maka hendaklah mengucapkan bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Yang 3, makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan, tidak boleh menggunakan tangan kiri. 4, tidak makan dan minum sambil berdiri. 5, makanlah secukupnya, jangan berlebihan. 6,
makanlah dari rizki yang halal dan baik. Ketujuh, tidak mencela makanan dan minuman yang dihidangkan. Jika suka maka hendaklah dimakan, dan jika tidak suka maka tinggalkanlah. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak pernah sedikit pun mencela makanan, apalagi ia suka maka dimakannya, dan apabila tidak suka maka ditinggalkannya. Yang kedelapan, memberi kesempatan terlebih dahulu kepada orang yang lebih tua. Yang kesembilan, berdoa setelah makan dan minum. Adapun doa makan dan minum adalah sebagaimana kita tahu, yaitu alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Artinya segala puji bagi Allah yang memberi kami makan dan minum dan menjadikan kami orang yang berserah diri. Hadis riwayat Tirmidzi. Anak-anak yang baik hati dan berbudi tinggi, sekarang kita akan mengenal tentang malu. Malu dalam bahasa Arab al-haya, artinya perasaan sangat tidak enak hati karena berbuat sesuatu yang kurang baik. Sifat malu ini berfungsi menghalangi seseorang dari kejelekan-kejelekan dan mampu mencegah seseorang dari perbuatan yang menghinakan, dan sebaliknya ia akan menyuruhnya untuk berbuat kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya malu itu hanya akan mendatangkan kebaikan. Hadis riwayat Bukhari. Malu dari orang yang dihormati juga termasuk malu yang dianjurkan agama. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha punya perasaan malu kepada orang yang sudah meninggal dunia. Diriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku masuk rumahku. Di rumah itu ada kuburan Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu an, dan aku berkata kepada diriku, wahai ayahku, wahai suamiku, aku pun berani melepaskan pakaianku ketika Umar dikuburkan di samping kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayahku, maka aku merasa malu untuk melepaskan pakaianku karena malu kepada Umar." Hadis riwayat Ahmad. Di antara contoh dari sifat malu adalah seorang gadis ingin berjalan-jalan dengan memakai pakaian yang tidak sopan. Namun rasa malunya mencegahnya untuk memakai pakaian tersebut dan diganti dengan pakaian seorang muslimah. Seorang jejaka berhadapan dengan seorang wanita cantik, maka perasaan malunya menyuruhnya untuk menundukkan pandangan. Seorang ibu ingin mengenakan berbagai perhiasannya yang mahal ketika menemui guru di sekolah, tapi rasa malu mencegahnya untuk memamerkan kekayaan. Dan setinggi-tinggi derajat malu adalah malu yang tumbuh dari perasaan bahwa dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malu kepada Allah karena setiap saat selalu menikmati anugerah yang telah dikaruniakan Allah kepadanya. Kesadaran ini akan senantiasa menjaga seseorang tetap berada di jalan kebenaran, selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu." Hadis riwayat Tirmidzi. Lalu kami berkata, "Sesungguhnya kami malu kepada Allah, wahai Rasulullah." "Alhamdulillah," Rasulullah menjawab. "Bukan itu, tapi malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya itu adalah kamu menjaga kepala dengan segala apa yang bisa ia lakukan. Mendengar, melihat, dan berbicara, dan perut beserta apa yang dikandung, dan kamu mengingat kematian serta bencananya. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka ia akan meninggalkan segala bentuk hiasan kehidupan dunia,
dan lebih mengutamakan kehidupan akhirat atas kehidupan dunia. Maka barang siapa yang melakukan itu semua, maka ia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Hadis riwayat Tirmidzi. Banyak orang yang salah dalam memahami sifat malu, sehingga perasaan malu tidak dipakai pada tempatnya. Misalnya, ada seorang murid disuruh oleh guru untuk maju di hadapan teman-temannya untuk latihan pidato, tapi dia tidak mau dengan alasan malu. Seseorang sedang mengadakan perjalanan dan tidak mengetahui rute alamat yang dituju dan tidak mau bertanya kepada orang dengan alasan malu. Seseorang murid tidak mengerti tentang pelajaran tetapi tidak mau bertanya kepada guru karena malu. Sebenarnya hal tersebut bukan termasuk malu yang dianjurkan agama, tetapi lebih mengarah ke sikap pengecut dan rendah diri yang dilarang oleh agama. Dari pemaparan di atas kita ketahui sekarang keutamaan dan hikmah sifat malu. Sangat banyak keutamaan dan hikmah dari sifat malu. Di antaranya adalah 1. Merupakan tolak ukur kesempurnaan iman seseorang. Seseorang dianggap sempurna imannya atau tidak dilihat dari sifat malunya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya malu itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, memperoleh kemantapan dan ketenangan hati karena terhindar dari perbuatan dosa. Perbuatan dosa mengakibatkan kegelisahan hati, maka orang yang berhasil menghindari dan menjauhi dosa akan mendapatkan ketenangan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya sesungguhnya sebagian dari malu adalah kemantapan dan ketenangan hati. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, terhindar dari perbuatan maksiat dan perbuatan hina. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila kamu tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Hadis riwayat Bukhari. Fungsi perintah pada hadis di atas adalah ancaman dan penghinaan. Sesungguhnya perasaan malulah yang membedakan antara orang yang sehat dan orang yang gila, antara manusia dan binatang. Jika sudah tidak ada malu, maka lakukanlah apapun. Jika sudah demikian, maka tidak ada bedanya antara dia dengan orang gila, antara dia dengan binatang. Yang keempat, murka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah ingin menghancurkan seorang hamba, maka diangkatlah rasa malu dari dirinya. Apabila rasa malunya telah hilang, maka ia akan menjadi seorang yang dibenci dan membenci. Apabila hamba tersebut hanya menerima kebencian dari sesamanya, maka hilanglah sifat amanah dari dalam dirinya. Apabila sifat amanah telah hilang darinya, maka ia menjadi seorang pengkhianat. Apabila ia telah menjadi seorang pengkhianat, maka hilanglah rasa kasih sayang dari dalam dirinya. Apabila rasa kasih sayang telah hilang darinya, maka ia menjadi orang yang terlaknat. Apabila laknat selalu terpatri pada dirinya, maka hilanglah ikatan Islam darinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pada kali ini Bapak ingin menyampaikan kisah tauladan tentang seorang janda pemalu yang membuat kagum ahli ilmu. Diceritakan Abdullah bin Abu Bakar merasa sangat haus. Ia tidak memiliki air untuk meneruskan perjalanan. Untunglah saat itu ia sudah dekat dengan sebuah rumah yang ternyata dihuni oleh seorang wanita. Abdullah bin Abu Bakar meminta minum kepadanya. Sang wanita tersebut kemudian membawakan segelas air untuknya. Akan tetapi ia hanya berdiri di balik pintu. Kemudian mengatakan, "Menjauhlah dari aku," kata wanita tersebut. "Suruhlah anak kecil untuk mengambil air ini, sebab aku adalah wanita yang hidup sendiri.
suamiku telah meninggal beberapa waktu yang lalu. Abdullah kemudian menyuruh seorang anak kecil mengambilkan air itu untuknya. Abdullah yang terkenal sebagai sahabat yang dermawan segera mengambil sesuatu. Nak, tolong kau berikan uang ini kepada wanita itu, kata Abdullah kepada anak kecil tersebut. Betapa terkejutnya wanita janda itu. Ternyata jumlah uang yang diberikan oleh Abdullah bin Abu Bakar berjumlah 10.000 dirham. Kalau saat ini kurang lebih 391 jutaan. Subhanallah. Apakah engkau mengejekku? Kata janda itu dari balik pintu. Mendengar jawaban janda itu, Abdullah bin Abu Bakar kembali menyuruh anak kecil tersebut untuk memberikan uang lagi kepada sang wanita yang telah ditinggal suaminya untuk selama-lamanya itu. Kalau begitu, aku tambahkan lagi menjadi 20.000 dirham. Masya Allah. Kata wanita itu, aku memohon keselamatan dari Allah. Kata sang wanita mengetahui jumlah itu. Kalau begitu, aku tambahkan lagi menjadi 30.000 dirham. Timpal Abdullah. Sorenya banyak laki-laki yang melamar wanita itu. Allahu Akbar. Sungguh benar sabda Rasulullah SAW. Malu itu tidak mendatangkan sesuatu melainkan kebaikan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Malu telah menjadi karakter wanita janda tersebut. Karena malu, ia tidak mau bertemu dengan laki-laki meskipun ia sebenarnya adalah sahabat Nabi dan ahli ilmu. Dan malu itu telah mendatangkan kebaikan yang banyak kepada wanita tersebut, bahkan kebaikan yang datang. Bahwa seorang sahabat Nabi yang ahli ilmu kagum kepadanya dan ia menginfakkan 30.000 dirham kepadanya. Kemudian yang lebih dahsyat dari itu, Allah menggerakkan banyak orang mengagumi janda pemalu itu. Dan mereka kemudian berlomba-lomba melamarnya. Demikianlah malu, tidak mendatangkan sesuatu pun kecuali kebaikan. Tapi kebalikannya, wanita-wanita yang tidak punya malu, ia pun didatangi banyak keburukan. Wanita ketika tak lagi punya rasa malu, ketika suka membuka auratnya, maka ia pun terhina di depan banyak pria. Tak ada yang kagum dan hormat padanya, dan betapa banyaknya kasus-kasus kejahatan, kasus-kasus pelecehan bermula dari hilangnya rasa malu di dalam diri seorang wanita. Demikianlah anak-anakku kisah yang Bapak sampaikan. Semoga kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki rasa malu yang tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.